Selamat pagi anak-anak kami, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kita pada hari ini. Sekarang kita belajar tentang bangun-bangun yang sebangun, ya. Supaya kita bisa mempelajari bangun yang sebangun, terlebih dahulu kita menentukan sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, di antara yang dua gambar ini, manakah sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian, ya? Nah, lihat. Ini sisi PQ bersesuaian dengan EF, ya. Maka ditulislah seperti ini. Sisi QR bersesuaian dengan FG, maka ditulislah seperti ini. Dan sisi RS bersesuaian dengan GH, ya. Maka ditulislah seperti ini. Dan juga sisi-sisi yang lain ditulis seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut yang bersesuaian? Nah, sudut P sama besar dengan sudut E, maka inilah yang bersesuaian. Maka ditulislah seperti ini, sudut P sama bersesuaian dengan sudut E. Sudut Q bersesuaian dengan sudut F. Artinya kedua sudut ini sama besar, ditulis seperti ini. Sudut R bersesuaian dengan sudut G, maka ditulislah sudut R bersesuaian dengan sudut G seperti ini. Juga dengan sudut-sudut yang lain ditulislah seperti ini, ya, supaya kamu bisa memahami tentang sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, sekarang kita mengidentifikasi dulu bangun-bangun yang sebangun berdasarkan sisi yang bersesuaian tadi. Nah, ini ada 3 buah gambar. Gambar yang persegi panjang yang berwarna kuning, persegi panjang yang berwarna biru, dan persegi panjang yang berwarna coklat. Nah, apakah ketiga bangun ini sebangun? Nah, kita identifikasi satu persatu. Pertama kita lihat dulu persegi panjang yang berwarna kuning dan yang berwarna biru. Nah, lihat seperti ini. Nah, yang AB ini bersesuaian dengan EF, ya. Nah, maka lihatlah perbandingannya. AB berbanding EF, itulah yang diperbandingkan. Adalah 12 berbanding 8. 12 berbanding 8 itu kita sederhanakan dengan membagi FPB-nya. Ini 12 banding 8 itu. FPB-nya adalah 4, maka ini sama-sama bagi 4. 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. Maka perbandingan dari ini adalah 3 banding 2, ya. 3 banding 2, perbandingan panjangnya. Nah, sekarang perhatikan lebarnya. AD berbanding dengan EH, karena itulah yang bersesuaian, kan? Maka AD 8, EH ini berapa? Tidak tertulis, tapi kita bisa sama dengan ini. Sama, EH dengan FG sama 6, ya. Maka AD banding EH adalah 8 banding 6. Nah, kita sederhanakan ini. Sama-sama dibagi 2, ya. Nah, karena 2 FVB-nya. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 adalah 3, gitu ya. Maka perbandingan dari lebar itu adalah 4 berbanding 3. Nah, perhatikan dulu, ini 3 banding 2, ini 4 banding 3. Tentu tidak sama, kan? Karena ini tidak sama, maka kedua bangun ini tidak sebangun, ya. Nah, saya buat kesimpulan di sini. Karena sisi yang bersesuaian tidak sebanding, maka persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Nah, kita perhatikan lagi persegi panjang yang lain. Persegi panjang yang warna biru dan yang coklat, ya. Persegi panjang yang warna biru, EF bersesuaian dengan apa di sini? Ini kan panjang, ya. Di sini panjang yang mana? Ini JK. Walaupun ini tegak, ini mendatar. Ya, panjangnya adalah JK, bukan IJ, ya. Nah, 8 banding 4. Nah, 8 banding 4. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 4 menjadi 2 banding 1. Nah, sekarang lihat lebarnya. Lebarnya di sini 6. Di sini 3. 6 banding 3. Maka sama-sama dibagi 3 dapat 2 banding 1. Nah, ini sama-sama 2 banding 1, ya. Karena artinya 8 banding 4 itu sama dengan 6 banding 3. Sama, ya. Senilai itu. Maka karena sisi yang bersesuaian sebanding, maka persegi panjang EFGH sebangun dengan persegi panjang IJKL. Maka ini sebangun ini, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut dengan contoh. Lihat contoh berikut. Nah, perhatikan contoh ini supaya kamu nanti bisa mengerjakan latihannya, ya. Di sini perhatikan 2 bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Artinya ini sudah sebangun. Nah, hitunglah panjang sisi AE yang ini.
hitunglah panjang sisi ED yang ini. Dan hitunglah panjang sisi QR yang ini. Nah, sebelum kita menghitung panjang sisi-sisi ini, lebih dahulu kita tahu dulu berapa perbandingan sisinya. Nah, sisi yang diketahui adalah AB. Bersesuaian dengan PQ adalah 32 berbanding 24. AB banding PQ saya tulis ini 32 berbanding 24. Kita sederhanakan ini, sama-sama dibagi 8. Karena 8 FPB-nya. 32 bagi 8, 4. 24 bagi 8 adalah 3. Maka perbandingan ini adalah 4 banding 3. Nah, perbandingan ini kita bawa untuk menghitung AE, ED, dan QR. Caranya seperti ini. Nah AE bersesuaian dengan PT. Maka AE banding PT adalah 4 banding 3 karena tadi sudah kita dapat 4 banding 3. AE sama dengan AE berbanding PT adalah 18. Ganti ini jadi 18 sama dengan 4 banding 3. Nah, ini kalikan. 3 kali AE ada 3 AE sama dengan 18 dikali 4. Ini saya tulis di sini. Maka AE sama dengan 18 kali 4 dibagi 3 sama dengan 72 dibagi 3. Hasilnya AE sama dengan 24 cm. Maka panjang ini 24 cm. Oke. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, berapakah panjang ED ini? Nah, panjang ED ini bersesuaian dengan TS. Maka ED berbanding TS sama dengan 4 banding 3 yang tadi. Nah, maka ED banding TS, TS 21. ED banding 21 sama dengan 4 berbanding 3. Nah, ini kalikan 3 ED sama dengan 21 kali 4. Saya tulis di sini. Ya. Maka ED sama dengan 21 kali 4 bagi 3 sama dengan 84 dibagi 3. 84 bagi 3 sama dengan 28. Maka panjang ED sama dengan 28 cm, ya. Nah, bagaimana mencari panjang QR? Ya. QR ini bersesuaian dengan BC. Maka buat perbandingannya. BC berbanding QR sama dengan 4 banding 3. Saya tulis di sini. Ini kita tulis. BC berapa? 48 ini. QR itu yang ditanya sama dengan 4 banding 3. Nah, maka ini kalikan 4 dikali QR ini 4 QR sama dengan 3 dikali 48. Bapak tulis di sini. Ya. Maka QR sama dengan 48 kali 3 dibagi 4 sama dengan 144 dibagi 4. Maka QR sama dengan 36. Nah, begitu mengerjakan bangun-bangun yang sebangun, ya. Untuk selanjutnya kamu bisa lihat dulu latihan ini, ya. Kamu latihan. Nah, ini ada sebuah gambar ini, gambar persegi panjang yang dalamnya ada buah-buahan. Ini sebangun, maka carilah panjang kayak ini. Caranya nanti kamu perbandingkan ini. 8,4 berbanding 2 sama dengan 16,8 berbanding K. Kamu kerjakanlah itu seperti contoh yang Bapak buat sebelumnya, ya. Nah, bagi anak-anak kami, ya, yang sudah menanggapi ini, tulis di kolom komentar nama kamu, kelas mana, kelas berapa, ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Persilahkan subscribe sekarang. Dan jangan lupa mengerjakan latihannya, sebab latihan itulah yang membuat kamu menjadi terbiasa mengerjakan soal, ya. Kepandaian kita adalah tergantung pada kerjaan kita mengerjakan soal, ya. Jaga kesehatan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.